Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anissa Hasibuan dengan NPM 2011080289. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dengan NPM 2011080291 dengan prodi PKPI kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Marilita dengan NPM 2011080042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Ramatun, NPM 2011080047 kelas BKPID. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah asesmen psikologi yang diampu oleh Bunda Indah Fajriani, MPSI Psikolog. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan asesmen wawancara dan contoh asesmen wawancara non-tes. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan asesmen wawancara. Untuk yang pertama, menyusun daftar pertanyaan berdasarkan riset. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah riset. Carilah sebanyak-banyaknya informasi mengenai narasumber sebagai bahan rujukan untuk membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, bacalah semua hasil pencarianmu dan susunlah sebuah daftar pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Anissa Hasibuan, yaitu yang kedua, mempersiapkan diri sebelum wawancara. Selain daftar pertanyaan, peralatan yang perlu kamu persiapkan sebelum wawancara adalah buku, pensil, serta alat perekam. Sebagai catatan, kamu harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber ketika ingin merekam wawancara tersebut. Datang lebih awal ke lokasi wawancara agar kamu memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Manfaatkanlah waktu yang ada dengan mengamati dan mencatat kondisi sekitar. Hasil pengamatanmu nanti dicantumkan untuk menggambarkan situasi ketika wawancara berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan gaya yang berbeda untuk berbagai wawancara. Seperti halnya gaya tulisan, gaya berkomunikasi dalam wawancara juga bervariasi. Seorang jurnalitis harus mampu menemukan gaya dan nada bicara yang sesuai dengan latar belakang narasumber. Misalnya, wawancara dengan orang-orang yang lewat di jalan dilakukan dengan mereka biasanya merasa gugup saat dihampiri oleh wartawan. Sebaliknya, wawancara dengan pebisnis atau petinggi negara dilakukan dengan gaya yang lebih formal. Baik, selanjutnya yaitu melakukan wawancara. Sesuai panduan, setelah memastikan semua kebutuhan untuk wawancara telah siap, kamu bisa langsung memulainya. Berikut adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu bersikap sopan terhadap narasumber. Yang kedua yaitu membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, bertanya ketika terdapat ucapan narasumber yang tidak dimengerti. Yang keempat yaitu mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Yang kelima yaitu memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menerangkan materi tentang mencatat poin penting dalam jawaban narasumber meskipun menggunakan alat perekam sekalipun. Kamu tetap harus membuat catatan. Kamu tidak perlu mencoba menulis setiap kalimat yang diucapkan karena hal ini akan memperlambat proses wawancara. Cukup tuliskan poin-poin penting dalam jawaban narasumber. Usai wawancara, tuliskan semua detail tersebut dalam bentuk narasi sesegera mungkin. Sertakan detail berupa suasana dan peristiwa yang terjadi selama wawancara. Baik, jadi itulah contoh pembuatan asesmen wawancara yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya inilah contoh asesmen wawancara yang sudah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Dera? Alhamdulillah baik Kak. Oke, baik. Di sini kakak akan melakukan sesi wawancara kepada Dera mengenai cara belajar di rumah Dera itu gimana? Apakah Dera bersedia? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih ya Dera mau bersedia melakukan sesi wawancara ini. Ya. Semua ya. Baik Kak. Pertanyaan pertama itu, apakah bimbingan dosen harus dibutuhkan Dera agar dapat memahami materi mata kuliah? Ya Kak, perlu karena kita kan perlu tuh walaupun kita dikasih materi dengan dosen, kalau memang penjelasan dari dosen itu nggak ada, kita nggak akan paham Kak. Gitu. Kalau menurut Dera perlu banget Kak.
Jadi pada intinya Dera itu perlu banget bimbingan dari dosen ya. Iya kak. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah materi mata kuliah dirasakan Dera itu ada manfaatnya dalam kehidupan Dera kelak? Pasti ada kak, karena kita tuh belajar itu kan untuk kedepannya kak, bukan untuk belakang gitu, untuk kedepannya. Jadi dalam belajar itu saya ini perlu banget untuk kedepannya, untuk masa depan, untuk apa ya, cita-cita saya gitu kak. Jadi menurut Dera itu perlu gitu. Perlu kan? banget. Perlu banget Iya. gitu. Oke, lanjut ya pertanyaan ketiga. Apakah menurut Dera lingkungan di kampus baik di dalam maupun di luar kampus itu kondusif untuk belajar Dera? Tergantung kak, kalau misalnya kan namanya di kampus tuh banyak orang, banyak mahasiswa lain tuh, itu kalau misalnya rame ya nggak kondusif kak. Kayak keganggu. Iya, kalau misalnya kita belajar di luar kampus, cuman tempatnya kayak di bawah pohon, hening, dingin, nyaman kayak gitu, ya kondusif kak. Maksudnya kita kan juga perlu belajar di luar kelas agar kita tuh nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa kayak jenuh kayak gitu kak. Jadi gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ke-9. Yang keempat, apakah orang tua Dera itu menyuruh Dera belajar di rumah saat Dera di rumah? Gitu. Pasti kak, karena biasanya orang tua saya itu kayak mensupport saya terus gitu kak, jangan lupa belajar materi yang dipelajari tadi dibaca lagi kayak gitu. Jadi tuh orang tua saya tuh kayak ngerasa peduli banget gitu loh kak, udah suruh belajar ya, setidaknya kita baca-baca buku kayak gitu kak. Beruntung banget ya Dera kayak care gitu diingetin Iya. sama orang tua. Alhamdulillah kak. Oke, senang banget loh. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir ya, apakah Dera mempunyai keinginan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi? Pasti kak, karena di saat saya kesulitan, ya namanya orang kesulitan dalam keadaan yang gak enak lah, keadaan buruk kayak gitu ya, kita harus cepet-cepet gimana sih caranya kita tuh keluar dari permasalahan yang kita hadapi itu tuh susah banget gitu loh. Jadi perlu banget kita harus berubah kayak jadi ya kayak gitu kak. Oke, istilah kata mah Dera tuh ada keinginan buat ini Berubah. ya, berubah. Contoh misalnya kayak saya malas belajar tapi sekarang jangan malas belajar gitu di masa depan gitu ya. Pasti ada niat kak untuk merubah kayak permasalahan itu untuk kelak kayak gitu kan. Oke, cukup baik ya Kak Rasa, cukup kita wawancaranya itu. Terima kasih loh Dera udah meluangkan waktunya untuk bersedia menjawab pertanyaan dari kakak dari sesi wawancara ini. Sampai bertemu lagi ya Dera. Iya kak, terima kasih. Kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.